Assalamualaikum teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Farida Mutik Istiqomah, Sasti Winiarti Santoso, Siti Umi Saroh, dan Titin Nawangsari ingin sedikit membahas mengenai jurnal yang kami kutip yang berjudulkan Aktivitas Antihipertensi Ekstrak Air Herba Ciplukan pada Tikus Diinduksi Prednisolon dan NaCl. Nah, untuk tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui aktivitas pemberian ekstrak air herba ciplukan terhadap penurunan tekanan darah tikus yang diinduksi prednisolon dan NaCl. Yang kedua, untuk mengetahui dosis ekstrak air herba ciplukan yang efektif menurunkan tekanan darah tikus yang diinduksi prednisolon dan NaCl. Landasan teorinya yaitu hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah yang persisten di atas normal, yaitu kisaran 120/80 mmHg. Pengobatan hipertensi secara farmakologis untuk menurunkan tekanan darah, ada beberapa jenis obat yang digunakan yaitu diuretik ACE, ARB, CCB. Pengobatan hipertensi umumnya membutuhkan terapi jangka waktu yang lama. Masyarakat menengah ke bawah menggunakan tanaman sebagai obat dalam upaya preventif, promotif, dan rehabilitatif. Karena masyarakat menganggap obat tradisional aman dikonsumsi karena berasal dari alam dan sudah digunakan secara turun-temurun. Salah satu tanaman yang digunakan sebagai pengobatan tradisional penyakit hipertensi di Indonesia secara empiris adalah tanaman ciplukan itu sendiri. Untuk klasifikasi tanaman ciplukan sendiri dapat dilihat pada slide ketiga. Dan untuk morfologi tanaman ciplukan sendiri, yaitu tanaman ciplukan merupakan tanaman semak semusim yang hidup liar, memiliki helaian daun berwarna hijau, permukaan bawahnya yang berwarna lebih muda, berbentuk jorong, panjang daun dapat mencapai 10 cm dan lebarnya bisa mencapai 5 cm. Tepi daun sedikit bergerigi, tidak beraturan, dan pangkal daun agak meruncing dan sering asimetris. Ujung daun runcing, serta tangkai daun yang panjang. Dan untuk kandungan senyawa pada tanaman ciplukan tersebut, yaitu ciplukan memiliki kandungan senyawa aktif meliputi asam sitrat, visalin sterol atau terpen, saponin, flavonoid, alkaloid, steroid, tanin, polifenol, asam klorogenat, zat gula, elaik asid, dan visalin juga terkandung dalam senyawa ciplukan tersebut. Slide yang keempat yaitu masuk ke dalam skema kerja yang terdapat 12 poin di dalamnya. Poin yang pertama yaitu determinasi herba ciplukan. Poin yang kedua yaitu pengeringan simplicia tanaman yang dikeringkan, yaitu dengan cara mengumpulkan herba ciplukan, sortasi basah lalu dicuci dengan air bersih dan ditiriskan. Kemudian keringkan herba ciplukan dengan pengering atau oven pada suhu 30-90 derajat Celcius. Poin yang ketiga yaitu pembuatan serbuk dengan cara melakukan pengayakan simplicia yang telah dikeringkan dan dihaluskan atau dipotong-potong sehingga diperoleh serbuk dengan derajat kehalusan tertentu. Pengayakan tersebut dilakukan dengan menggunakan pengayak 40 mesh dengan derajat serbuk agak kasar. Kemudian menimbang simplicia untuk menentukan bobot persen kering terhadap bobot basah. Poin yang keempat yaitu penetapan sudut pengeringan serbuk herba ciplukan, yaitu dengan cara menimbang herba ciplukan sebanyak 2 gram, kemudian mengukur serbuk herba ciplukan dengan menggunakan moisture balance. Untuk poin yang kelima yaitu pembuatan ekstrak air herba ciplukan, yaitu dengan cara memasukkan 200 gram berat serbuk simplicia herba ciplukan ke dalam penik, kemudian diberi aquades sampai 1000 ml. Lalu, menyaring herba ciplukan dengan menggunakan kain flanel dan corong Buchner. Kemudian, tambahkan air sebanyak 500 ml ke dalam residu dan lakukan proses ekstraksi seperti sebelumnya. Setelah ekstraksi dilakukan, tahap selanjutnya yaitu melakukan pengeringan beku pada infusa dengan freezer dryer. Poin yang keenam yaitu menetapkan organoleptis ekstrak herba ciplukan. Pengamatan tersebut dilakukan dengan cara mengamati warna, bau, dan bentuk dari ekstrak air daun herba ciplukan. Poin yang ketujuh yaitu mengidentifikasi kandungan kimia ekstrak air herba ciplukan. Identifikasi kandungan kimia ekstrak herba ciplukan dilakukan dengan metode tabung, yang di dalamnya terdapat identifikasi senyawa yang berbeda sebanyak 4 senyawa.
Yang pertama yaitu identifikasi senyawa flavonoid. Identifikasi tersebut dilakukan dengan cara menambahkan 2 mg ekstrak dengan air panas secukupnya, kemudian mendidihkannya selama 5 menit lalu disaring. Setelah itu, tambahkan serbuk Mg dan HCl pekat 2N ke dalam filtrat sebanyak 5 ml. Kemudian, mengocoknya dengan kuat dinyatakan positif senyawa flavonoid jika terbentuk warna merah, kuning, atau jingga. Yang kedua yaitu mengidentifikasi senyawa alkaloid. Mengidentifikasi senyawa alkaloid dapat dilakukan dengan cara melarutkan 2 ml ekstrak HCl2N lalu disaring. Kemudian, bagi larutan yang diperoleh ke dalam 3 tabung reaksi. Menambahkan tabung pertama dengan 3 tetes per reaksi Dragendorf. Kemudian, menambahkan tabung reaksi kedua dengan 3 tetes per reaksi Mayer. Dan untuk tabung yang ketiga, yaitu tambahkan dengan pereaksi Wagner. Untuk identifikasi senyawa selanjutnya, yaitu senyawa tanin. Pengidentifikasian senyawa tanin dapat dilakukan dengan cara melarutkan 1 gram ekstrak dengan tanin masing-masing dengan 100 ml air panas, kemudian mendidihkannya selama 5 menit, dinginkan, disaring, dan ambil filtratnya sebanyak 5 ml. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan filtrat ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan pereaksi FeCl3 1%. Dinyatakan positif apabila terbentuk warna violet atau hijau kehitaman. Untuk identifikasi yang terakhir yaitu identifikasi terhadap senyawa steroid, yang dilakukan dengan cara menambahkan ekstrak dengan 1 tetes Liberman Puchard yang terdiri dari 1 ml asam asetat encer dan asam sulfat pekat, kemudian dipanaskan di atas penangas air. Apabila terbentuk warna merah, lalu berubah hijau, ungu, dan terakhir biru, maka menunjukkan positif steroid dan triterpenoid. Untuk poin yang ke-8 yaitu penetapan dosis. Dosis captopril dihitung dengan dosis lazim, dosis herbaciplukan dihitung berdasarkan dosis empiris sebelumnya, kemudian dosis prednisolon dan dosis NaCl. Yang ke-9 yaitu menetapkan larutan uji, yaitu berupa larutan aquades, larutan captopril, larutan prednisolon, dan larutan NaCl. Poin yang ke-10 yaitu perlakuan hewan uji, yaitu dengan cara memilih hewan uji yaitu tikus jantan Paraguay-Dowley yang berusia 2-3 bulan dengan berat badan 200-300 gram sebanyak 225 ekor. Langkah selanjutnya yaitu membagi 25 ekor tikus menjadi 5 kelompok perlakuan. Masing-masing tikus pada kelompok tertentu diberi tanda pengenal. Kemudian mengadaptasi tikus di kandang dan alat uji selama kurang lebih 14 hari untuk membiasakan tikus pada keadaan sekitar. Selanjutnya, tikus dipuasakan selama 12 jam, diukur tekanan darah awal tikus. Lalu, melakukan induksi hipertensi pada tikus oleh NaCl 200 mg per kilogram BB dan prednisolon 1,5 mg per kilogram BB secara oral selama 21 hari dan dilanjutkan selama 21 hari terapi. Totalnya adalah 42 hari. Poin yang ke-11 yaitu cara pengukuran tekanan darah, yang dilakukan dengan cara mengukur tekanan darah tikus dengan cara tail curve method menggunakan blood pressure analyzer. Kemudian memasukkan tikus ke dalam kandang individual yang berukuran tepat untuk satu tubuh tikus dengan ekor menjuntai keluar. Kemudian menjepit ekor tikus dengan alat pressure kit lalu dihubungkan dengan pressure meter untuk mengetahui tekanan darah sistolik dan diastolik. Pada saat tekanan darah mencapai tekanan sistolik, nadi akan muncul pada layar monitor. Poin yang ke-12 yaitu prosedur uji antihipertensi, yang dilakukan dengan cara menimbang hewan uji dan mengelompokkannya. Tiap kelompok perlakuan terdiri dari 5 ekor tikus, masing-masing diberi tanda pengenal. Kemudian mengadaptasikan tikus selama 14 hari dan menempatkannya di kandang yang bersih dan berventilasi yang baik. Lalu tikus dipuasakan selama 12 jam setelah dikurung selama 14 hari. Kemudian mengukur tekanan darah. Kemudian diinduksi hipertensi oleh NaCl 200 mg per kilogram pp dan prednisolon 1,5 mg per kilogram pp secara oral selama 21 hari dan dilanjutkan dengan 21 hari terapi, yaitu totalnya adalah 42 hari. Lalu membagi menjadi 5 kelompok, yaitu kontrol negatif aquades dan kontrol positif captopril
Atau pembanding, ekstrak air herba ciplukan 7 mg per 200 gram bebek tikus, 15 mg per 200 gram bebek tikus, dan 30 mg per 200 gram bebek. Pembahasan dari hasil yang diperoleh, yaitu sampel yang digunakan merupakan herba ciplukan yang diekstraksi yang dilakukan dengan metode infudasi dengan menggunakan pelarut air. Ekstrak cair-cair yang dilakukan yaitu dengan herba ciplukan sebanyak 200 gram yang sudah dilakukan pengayakan dengan ayakan nomor 40. Diinfudasi dengan Aquades sebanyak 1000 ml selama 15 menit dengan suhu 90 derajat Celcius. Hasil disaring dengan corong bocor atau kain flanel dan residu yang diperoleh ditambah 500 ml Aquades, dilakukan ekstraksi seperti sebelumnya. Pelarut yang digunakan adalah Aquades atau air. Banyaknya perbandingan ekstrak dan pelarut yang digunakan yaitu sebanyak 1:5. Pengekstrakan dilakukan sebanyak 2 kali. Persen fraksi rendemen yang dihasilkan sebanyak 16,4% dari total awal berat ekstrak sebanyak 200 gram dan dihasilkan 33,49 ekstrak. Senyawa yang dihasilkan berupa flavonoid, alkaloid, tanin, dan steroid, di mana tidak diketahui kandungan yang paling tinggi. Hasil rendemen fraksi yang diperoleh tidak mendekati atau jauh dari 100%, yaitu 16,4%, di mana dapat diartikan sampel yang dibuat setelah melalui proses ekstraksi hanya diperoleh ekstrak sebanyak 16,4% dari total keseluruhan ekstrak. Dalam penelitian tersebut, fraksi hasil ekstraksi cair-cair tersebut digunakan sebagai sampel untuk uji aktivitas antihipertensi pada tikus. Fraksi rendemen yang diproses lebih lanjut adalah dengan pelarut air di mana hasil rendemen sebanyak 16,4%. Dan hasil tersebut diproses lebih lanjut dengan uji identifikasi sebelum digunakan untuk sampel penelitian. Karena pada praktikum kali ini hanya menggunakan satu pelarut, yaitu air atau Aquades, jurnal tersebut ada identifikasi senyawa yaitu dengan menggunakan uji tabung. Fraksi yang digunakan dalam penelitian di jurnal hanya satu, yaitu fraksi air, di mana pada hasil identifikasi didapatkan senyawa berupa flavonoid, alkaloid Meyer, alkaloid Regendorf, alkaloid Wegner, tanin, dan steroid. Pada senyawa flavonoid, hasil uji didapatkan senyawa flavonoid dengan hasil sampel berwarna jingga. Untuk alkaloid Meyer, yaitu pada uji ini terdapat senyawa ini ditandai dengan terbentuknya endapan putih. Untuk alkaloid Regendorf, dinyatakan terdapat senyawa ini karena terdapat endapan jingga pada hasil uji. Untuk alkaloid Wegner, pada uji ini terdapat senyawa alkaloid Wegner karena pada hasil terdapat endapan berwarna merah kecoklatan. Untuk tanin, yaitu terdapat senyawa tanin, pada akhir uji terdapat warna hijau kehitaman. Dan untuk steroid, terdapat senyawa steroid karena pada hasil uji terdapat cincin steroid berwarna ungu. Hasil identifikasi senyawa yaitu flavonoid, pada hasil uji didapatkan senyawa flavonoid dengan hasil sampel berwarna jingga. Pada steroid terdapat senyawa steroid karena pada hasil uji terdapat cincin steroid berwarna ungu. Pada senyawa tanin, yaitu terdapat senyawa tanin pada akhir uji terdapat warna berwarna hijau kehitaman. Dan pada alkaloid Meyer, pada uji ini terdapat senyawa ini ditandai dengan terbentuknya endapan warna putih. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan dari hasil pengamatan yaitu, yang pertama, ekstrak air herba ciplukan dapat menurunkan tekanan darah pada tikus yang diinduksi prednisolon dan NaCl. Yang kedua, dosis efektif ekstrak air herba ciplukan dosis 7 mg per kilogram BB menunjukkan aktivitas penurunan tekanan darah pada tikus diinduksi prednisolon dan NaCl. Pembahasan data rendemen. Perbedaan rendemen fraksi itu apabila terdapat perbedaan rendemen fraksi, maka artinya masing-masing fraksi memiliki kemampuan atau karakteristik yang berbeda dalam melakukan pemisahan pada suatu sampel yang ingin diekstrak. Semakin banyak senyawa yang terpisah, maka rendemen yang dihasilkan semakin banyak, begitupun sebaliknya. Lalu berapakah total rendemen semua fraksi yang diperoleh dari data? Total senyawa yang diperoleh sebanyak 16,4%, tidak sesuai dengan idealnya, karena pada proses pengambilan ekstrak melalui beberapa proses yang mengakibatkan total rendemen menjadi lebih kecil, karena proses perlakuan sampel juga mempengaruhi seberapa banyak rendemen yang didapat. Lalu, berapa ideal persen total rendemen secara logika?
Idealnya, persen rendemen yang diperoleh adalah 100%. Identifikasi senyawanya dari semua fraksi. Pada jurnal, terdapat identifikasi senyawa, di mana identifikasi tersebut menggunakan uji tabung dengan menggunakan fase pelarut berupa air, tidak semua fraksi. Lalu hasil analisis senyawa ekstrak dan fraksi apakah sama? Hasil senyawa yang dihasilkan dari ekstrak tersebut berupa flavonoid, alkaloid, tanin, dan steroid. Tidak bisa menyatakan sama atau tidak karena hanya menggunakan satu fraksi yaitu pelarut air. Saran jumlah senyawa yang ada pada ekstrak dan fraksi yang terdeteksi di artikel. Jumlah senyawa yang ada pada ekstrak dan fraksi yaitu ada 6 jenis, yaitu berupa flavonoid, alkaloid Meyer, alkaloid Dragendorf, tanin, dan steroid. Apa persamaan dan perbedaan komponen senyawa pada ketiga fraksi yang sama berdasarkan artikel? Semua senyawa terdapat pada fraksi air atau Aquades, karena hanya ada fraksi tersebut yang terdapat pada jurnal. Membahas aktivitas ekstrak dan fraksi. Pada aktivitas ekstrak yang didapatkan, pada hasil identifikasi kandungan senyawanya yaitu pada masing-masing dikatakan positif senyawa tertentu. Apabila pada flavonoid terdapat hasil berupa warna jingga, pada alkaloid Meyer terdapat endapan putih, pada alkaloid Dragendorf jika terbentuk endapan jingga, alkaloid Wegner jika terdapat endapan warna merah kecoklatan, tanin bila terbentuk warna hijau kehitaman, dan pada steroid terbentuk cincin steroid berwarna ungu. Untuk aktivitas yang diuji adalah aktivitas antihipertensi air herba ciplukan pada tikus yang diinduksi prednisolon dan NaCl. Dan apa perbedaan rendemen semua fraksi? Pada jurnal yang kami gunakan hanya terdapat satu fraksi yaitu dengan menggunakan pelarut berupa air atau Aquades. Pada ekstraksi ini dihasilkan rendemen sebanyak 16,4%. Dan apakah hasil aktivitas senyawa ekstrak dan fraksi sama? Sama karena hasil uji aktivitas yang diambil berasal dari fraksi yang sama yaitu fraksi Aquades yang bersifat polar. Sekian penjelasan dari jurnal yang kami kutip. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.